إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ilahan yudhi syahudhan kiram. Saya Maulana Kakak Gusti Al-Maktub Rahimakumullah. Saya Maulana Abi Khutwa. Saya Maulana Abi Putra. Saya Maulana Saiful Islam. Saya Maulana Ayang Sakti Budi Bakti. Saya Maulana Bipul. Saya Maulana Husa. Saya Maulana Eyang Sakti Berbudi Bakti. Saya Maulana Eyang Guru Nur Ghazali Saiful Islam. Saya Maulana Gausil Gaus Ridho Illa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Latif ya Syadid ya Kafi ya Allah. 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 Izinkanlah kami malam ini sama-sama bermunajat beribadah hanya kepada Engkau ya Allah. Izinkanlah malam ini sama-sama kami memanggil nama-Namamu ya Allah. Tolong ya Allah, bukakanlah akal kami, hati kami, rasa kami ya Allah. Engkau yang maha berilmu, Engkau yang maha pintar, kami yang bodoh ini ya Allah memohon ilmu yang bermanfaat darimu ya Allah. Ilmu manfaat dunia maupun akhirat, ilmu bermanfaat untuk orang banyak ya Allah. Semata-mata ilmu untuk semakin taat tunduk kepada Engkau ya Allah. Hanya ridho-Mu yang kami cari ya Allah. Kepada Engkau lah kami berserah diri ya Allah. Bi qudratika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad imamil yakin wa ala ali sayyidina Muhammad imamil muttaqin khataman nabiyyin sayyidil ummah la nabiyya ba'da amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kiram, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan semuanya selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami hormati rahimahumullah. Tentunya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senantiasa mengasihi dan menyayangi kita. Allah yang senantiasa berzikir kepada kita. Tak pernah Allah satu detik pun tidak ingat kepada kita.
Buktinya Allah senantiasa ingat kepada kita. Allah masih mengirimkan oksigen, napas yang 24 jam kita bisa hidup ini karena masih ada napas, dan itu gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum banyak nikmat yang lain yang kalau kita sebutkan sikok-sikok, yakin kita tidak ada waktu untuk menyebutkannya, dan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Inna a'toina kal kausar. Kata Allah, sesungguhnya kami ngenjuk kamu itu banyak nikmat. Nikmat mata bisa jingo, ada wong yang tak bisa jingo. Nikmat kuping yang bisa dengar, ada wong punya kuping tapi tak bisa dengar. Nikmat kaki yang masih bisa berjalan kemana tempat yang kita tuju. Nikmat tidur, banyak orang yang tidak bisa tidur. Nikmat makan, nikmat tidur, jantung yang masih berdetak, ginjal yang masih berfungsi, semua. Maka dikatakan oleh Allah, tidak akan mampu kamu menghitung nikmat-nikmat. Maka kita ibadah ini bukan mencari pahala atau minta pahala dengan Allah. Satu nikmat mata, biji mata ini 1000 tahunlah kita sholat sujud, tak sebanding dengan nikmatnya sikok biji mata yang Allah kasih. Maka mukmin muslim yang sejati, ibadahnya tidak ada yang dicari kecuali hanya mengharap ridho Allah. Karena kalau kita mengharapkan pahala, subhanallah, itu namanya ibadah berdagang dengan Allah. Kalau rugi, tidak galak. Kalau banyak untung, galak. Nah, itu ibadah orang pedagang. Sementara Allah tidak pernah berdagang dengan kita. Allah memberikan kesehatan yang sehat ini, Masya Allah. Oksigen yang diberikan oleh Allah ini, apalagi di Jakarta, sekarang sudah merampah ke Palembang. Banyak uang yang susah bernapas. Di Pusri itu disediakan oleh gubernur untuk ngisi ulang oksigen. Kalau di Jakarta itu beli. Bahkan di apotek-apotek Jakarta itu sudah langka mencari oksigen. Dan alhamdulillah kita yang hadir di sini bernapas galon. Mudah-mudahan terus berlanjut napasnya. Amin ya rabbal alamin. Baru sikok digoyang oleh Allah. Ya. Belum nikmat yang lain. Dan yang berikutnya kita setengah dihadapkan dengan kematian yang datang silih berganti setiap hari. Tadi ceramah di gereja Talang Keramat Indah 1. Malamnya ada yang meninggal sebelahan dengan hajatan. Sikok hajatan, sikok musibah. 3, 4, 5 ambulan datang per hari di hadapan mata kita. Belum yang enggak kejiwaan, enggak kita ketahui, Pak. Maka benarlah yang disampaikan oleh guru kita, 2021 ini banyak orang mati massal. Belum 2022, belum 2003, 2024 beliau mengatakan puncaknya, artinya mungkin yang besar-besar terjadi. Tidak menutup kemungkinan. Mungkin di jalan orang kena penyakit, tak sempat ke rumah sakit, mati. Dan disitulah nanti banyak orang yang takut, bingung nak kemana. Disitulah harus kembali kepada Allah. Tidak ada tempat lain. Maka dikatakan oleh Rasulullah, orang yang datang ke Allah, di mana kita menemui Allah? Yang pertama di majelis taklim.
Karena di majelis taklim kita kembali diingatkan tentang Allah. Maka at-tazkir mengawali zikir. Apa zikir itu? Ingat. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat namanya Allah. Itu yang pertama. Bahkan salah satu manfaat orang yang datang ke majelis taklim itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan 1000 rakaat sholat sunat. Subhanallah. Ada tak yang di sini sholatnya 1000 rakaat? Agus belum pernah sholat 200 rakaat, belum pernah Agus. Apalagi 1000. Tapi kata Rasulullah, orang yang datang ke majelis taklim itu sama dengan sholatnya 1000 rakaat. Inilah keutamaan kenapa kita diperintahkan untuk datang ke majelis taklim. Yang kedua, orang yang mendatangi Allah itu adalah mendatangi fakir miskin dengan harta benda kita. Yang ketiga, mendatangi Allah itu, kata Allah, adalah mendatangi, menjenguk orang yang sakit, kemudian mendoakannya. Itulah yang disebut mendatangi Allah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, maka mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam, 7 hari 1 minggu, 30 hari 1 bulan ada kita sisihkan untuk menjumpai atau menemui Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang terberat ini adalah, dan yang bahaya itu bukan musuh yang ada di luar kita, termasuk Corona 19. Itu tidak bahaya, karena sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman syariatnya kita wajib kita ikhtiar mengikuti perintah pemerintah, yaitu prokes. Apa prokes? Protokol. Alhamdulillah di sini tidak kate, termasuk ustadznya tidak pakai masker. Tapi ada juga, ya, ialah kita tidak ngerti. Yang kita ngerti bahwa corona itu memang ada, dikirim oleh Allah untuk satu, menguji orang yang beriman, dua, memberi peringatan keras terhadap orang yang tidak taat kepada Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, kita setiap malam Senin ini berdoa, mendoakan diri kita dan keluarga kita. Bukan kita takut dengan corona, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung, berdoa, memohon keselamatan kepada Allah dari segala wabah, penyakit, bala, bencana di akhir zaman. Maka saudara-saudaraku sekalian, kita diperintahkan oleh ayah guru kita untuk senantiasa berzikir Subhanallah Ya Rahim, untuk mengatasi atau menghadapi daripada penyakit-penyakit, bencana-bencana yang akan dikirim oleh Allah di akhir zaman. Maka perbanyak wirid Subhanallah Ya Rahim, Subhanallah Ya Rahim, Subhanallah Ya Rahim. Ingat, kajian daripada agama itu ada dua, ya, tidak boleh siko, ada dua. Satu syariat, dua hakikat. Syariatnya apa? Kalau tadi diberikan wiridan, berbanyak di lisan atau di dalam hati. Subhanallah Ya Rahim, Subhanallah Ya Rahim, Subhanallah Ya Rahim. Yang kedua hakikatnya adalah kita kaji kalimat ini,
yaitu subhanallah, maha suci Allah. Berarti kita berupaya bagaimana mensucikan lahir dan batin. Tidak hanya batin, ya, tapi juga lahiriah. Tidak hanya bersih lahir, tetapi juga batiniah. Lahir apa? Misalnya tempat lingkungan kita ada sampah dibuang, ya, ada rumput yang tinggi ditebas, kalau yang kotor disapu. Itu lahiriah, ya. Karena dikatakan oleh Rasulullah, an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jangan kita misalnya sudah ngaji hakikat di atas diri ini masih galak buang sampah sembarangan. Waduh, jauh itu. Ya, lahiriah. Ada jingok kotoran apa? Nah, di mana-mana. Apalagi misalnya di rumah kita, termasuk di taklim kita. Ini kita taklim kita ini. Bukan taklim ustaz, bukan taklim pembina, taklim kita ini. Ya. Jadi kalau ada kotor, ringan di tangan. Karena ini sebagian daripada iman. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang paling susah itu adalah bersih sucinya batin. Ada najis lahiriah, kotoran, ya, kotoran hewan, kotoran manusia, bangkai binatang. Tapi ada juga najis batin. Apakah najis batin? Itulah segala sifat-sifat penyakit hati. Maka yang paling bahaya itu tadi bukan corona, bukan penyakit lahiriah, tapi yang paling bahaya itu adalah penyakit hati. Malas itu penyakit, pemarah itu penyakit, pelit penyakit, iri dengki, sombong itu penyakit. Makanya kita di atas diri ini kita berobat, bukan berobat lahiriah. Oke lah, ada juga doa untuk penyakit lahir. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengobati penyakit batin yang ada di dalam diri kita, yang kadang-kala datangnya tiba-tiba. Jangan ke jamaah, ustaz ini mudah tersinggung juga. Aku ini masih mudah tersinggung. Nah, karena kita ngaji ini, bagaimana mengobati sifat penyakit hati ini. Pemarah sama lah, ustaz juga manusia, marah juga kan. Tapi kalau ngaji, alhamdulillah kadang marahnya tidak lama. Begitu iri dengki, langsung ingat subhanallah. Ngapalah iri dengki ya? Astagfirullah. Nah, itu tadi istighfar hakiki, ya Allah, ampunilah aku tadi iri. Astagfirullah. Insyaallah Pak. Kemudian yang kata Eyang, penyakit hati itu bisa diobati kalau kita ngaku. Caranya misalnya Mak Mano, kata guru itu, kita sholat hajat, ya Allah. Jadi hajat kita ini coba ya dua-duanya kita lakukan. Hajat untuk dunia kita, bagaimana dunia kita bahtera sejahtera, usaha kita lancar, ekonomi kita baik untuk ibadah. Ya kalau macet kan Mak Mano nak sedekah, macet Mak Mano nak pergi ngaji, ya dah, ada modal. Tetapi sekali-sekali kita bermunajat, bagaimana hati ini ya Allah bisa dekat denganmu, batin ini bisa bersih dari segala penyakit. Maka kata ayah, untuk membersihkan hati itu, sholat hajat 2 rakaat khusus untuk mengobati hati, penyakit hati. Dikatakan, ya Allah, aku punya penyakit malas, tolong ya Allah, hilangkanlah sifat malasku. Malas tahajud, malas sholat waktu tepat waktu, 5 waktu sholat wajib ya Allah, malas ngaji, tolong ya Allah, keluarkanlah sifat malas ini ya Allah. Hanya Engkau yang mampu mengobatinya ya Allah. Yakin? Tatkala kita berdoa terus siang dan malam, maka tensi malas itu akan berkurang. Sama kalau kita berobat ke dokter, itu kan kita ngaku.
Di mana Pak sakitnya? Ini dok, ngapa perut aku ini di sebelah kiri ini uluran kiri sakit. Ya, nah kan kayak itu. Maka dokter kasih obat. Coba sesekali kita ngomong, ya Allah, aku sudah seminggu ini tidak tahajud, seminggu ini tidak zikir, seminggu ini sholat hampa. Tolong ya Allah, ada apa ini ya Allah? Yakin Allah akan mengirimkan obat. Ya, karena ini sangat penting Pak Bu. Ya, maka saudara-saudaraku sekalian, setiap hari mari kita selalu berperang, bukan berperang dengan manusia lain, tetapi berperang dengan hawa nafsu yang buruk yang ada di dalam diri kita. Selalu kita menyalahkan diri kita, yakin tidak akan ada waktu kita nak nyalahkan orang lain. Karena kita ini banyak salah di hadapan Allah. Ya, kita bisa keluar rumah itu karena Allah menutupi aib-aib kita. Ustaz Kiai bisa ngomong di depan karena Allah menutup kekurangan dan keburukannya. Kalau kita dibuka aib ini, yakin Pak, tak mau sanggup kita nak keluar nemui manusia. Ya, maka marilah kita selalu memperbaiki diri kita. Bagaimana setiap hari kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pemikirannya, baik yang ada di hatinya, baik makan minum rezekinya. Yakinlah apabila baik, semuanya pun akan diakhiri dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini saja sekadar wawasan, pandangan, tazkirah, peringatan untuk diri kami yang menyampaikan dan semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya mari kita persiapkan hati kita, batin kita. Seminggu satu kali kita belajar untuk mengenal dekat kepada Allah. Tidak ada ruginya orang yang dekat dengan Allah, bahkan akan mendapati banyak sekali keberuntungan yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya agar kalian mendapat keberuntungan. Maka mari ya, ibadah yang tidak ada modalnya ini adalah ibadah zikir. Tidak ada modal zikir. Ya, di hati, di jalan, di motor lagi, semua yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Tak kala kau berdiri, kau duduk, kau berbaring, kata Allah, ingatlah Allah di hatimu. Umroh ada biaya, haji mahal, sedekah pakai modal, tapi kalau zikir tidak ada. Maka mari perbanyak zikir, insya Allah. Apa keberuntungannya? Banyak sekali, dan Allah yang akan memberikan langsung. Ya, bahasan orang-orang yang berzikir minimal. Ya, ini banyak orang yang galau. Ya, karena pandemi ini luar biasa pengaruhnya. Ya, kecuali bagi mereka yang tenang hatinya. Ya, tenang hatinya karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bifadlikal karim, ya ilahi ya antallah ya azza wa jalla, wa hidayatil haqqi rahmanir rahim, awalan akhiran bil barakatillah wa syafaatillah wa li'adillah liridha illa al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.